Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, kepada Ustazah Aini Aryani, waktu dan kesempatan terbaik pagi hari ini kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang, sehat, dan mudah-mudahan rezeki kita senantiasa dilancarkan, diberikannya kita juga kebahagiaan lahir dan batin, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang sehat, rukun dan cerdas semuanya. Amin. Kita hari ini akan membahas tentang surat Az-Zariyat dari ayat 7 sampai ayat ke-30. Sebagaimana kita tahu bahwa ayat-ayat yang agak-agak belakangan ya, yang ayatnya pendek-pendek itu banyak sekali isinya tentang ayat-ayat yang dimulai dengan wawu al-qasam. Wawu al-qasam itu adalah wawu yang maknanya adalah sumpah, demi. Ya, kayak misalnya ini wassamai dan demi langit, wan najmi dan demi bintang. Ya. Pas karena apa? Karena Al-Quran itu salah satu mukjizat yang Allah berikan pada Nabi Muhammad yang memiliki gaya bahasa yang sangat sastra, yang bahkan orang-orang sastra, para pujangga yang ada di masa lalu pun tidak bisa menyaingi pembuatannya, keindahannya. Ya. Nah, di sini kita mulai surat Az-Zariyat ayat 7 dengan wassama'i dzatil hubuk. Dan demi langit yang memiliki al-hubuk. Hubuk itu artinya jalan, beberapa jalan pintasan. Banyak maknanya, banyak penafsirannya tentu saja. Kenapa banyak penafsiran yang berbeda? Karena tidak ada satupun dari kita yang pernah menembus langit. Ya, belum ada kayaknya. Nah, kalau misalnya para mufasirnya ya, para mufasir belum ada yang nyampe menembus langit. Ada yang mengatakan bahwa jalan di sini adalah jalan-jalan yang dari langit yang satu sampai langit ketujuh, ada penghubungnya, ada connecting stairnya gitu ya. Namun di tafsir-tafsir modern nanti salah satunya Wahbah Az-Zuhaili mengatakan ini maksudnya zatil hubuk walaupun artinya adalah jalan-jalan, beberapa jalan itu maknanya lintasan-lintasan apa namanya yang ada di langit, yang dilewati oleh beberapa bintang, yang dilewati oleh beberapa planet, gitu ya. Jadi Allah hanya ingin dari sini intinya Allah ingin menggambarkan bahwa Allah ini adalah dialah pencipta langit dengan segala kegagahan dan kemegahannya yang bisa ada di atas sana, yang tidak ikut aturan gravitasi kayak kita gitu kan, yang tidak runtuh walaupun tidak memiliki tiang. Ya. Nah, wassama'i dzatil hubuk. Kemudian berikutnya lagi, innakum lafi qaulim mukhtalif. Sesungguhnya kalian berada dalam kondisi berbeda pendapat. Jadi ayat ini ditujukan kepada umatnya Nabi Muhammad yang tidak mau beriman pada Nabi Muhammad. Mereka berada dalam kondisi berbeda-beda, dalam artian bilangnya mau beriman ternyata tidak. Bilangnya mau bertuhan hanya pada Allah saja, tapi ternyata mereka mengambil sesembahan lain selain Allah dan menyekutukannya. Kemudian di ayat yang berikutnya lagi, yu'faku anhu man ufik. Dipalingkan, yu'faku itu artinya dipalingkan, anhu dari Allah atau dari Rasulnya atau dari Al-Quran, man ufik yang dipalingkan. Nah, orang-orang yang memang hatinya sudah terkunci, hatinya tidak mau menerima kebenaran, mereka ini ya sudah mereka dipalingkan dari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kutilal kharasun. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta.
Banyak sekali dusta-dusta yang mereka lakukan, ya, yang menyatakan bahwa Nabi tukang sihir lah, yang mengatakan bahwa Nabi itu yang menulis Al-Quran lah, gitu ya. Banyak dusta-dusta yang kemudian dikatakan bahwa kutila. Kutila itu sebetulnya secara bahasa artinya terbunuh. Tapi kadang-kadang orang Arab juga menyatakan makna kutila atau qatalallah sebagai bentuk apa ya? Bentuk laknat atau bentuk pencelaan, makian. Ya, misalnya ada orang yang berbuat buruk sekali kepada tetangganya. Lalu tetangganya bilang, qatalakallah, qatalakallah. Semoga Allah membunuhmu. Ah, itu secara makna bahasanya. Tapi secara makna konteksnya, maknanya semoga kamu binasa. Ya, semoga kamu celaka dan lain sebagainya. Kemudian di ayat yang berikutnya alladzina hum fi ghamratin sahun, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan yang lalai. Kenapa mereka disebut sebagai orang-orang yang bodoh? Karena sudah banyak bukti-bukti kenabiannya Nabi Muhammad yang disokong juga dengan akhlaknya Nabi Muhammad yang sangat mulia, tapi mereka tetap kekeh tidak mau menerima kebenaran yang Nabi Muhammad bawa. Dulu Abu Jahal, ya, Abu Jahal itu nama aslinya adalah Abul Hakam sebetulnya. Ya, Abu Jahal itu artinya bapak, Jahal itu kebodohan. Abu Jahal. Padahal dia orangnya pinter, orangnya kaya. Dia salah satu pemuka di kota Mekah. Nah, dulu nama aslinya adalah Abul Hakam. Orang-orang memanggil dia Abul Hakam. Hakam itu artinya kebijaksanaan. Dia dianggap sebagai orang yang sangat-sangat bijaksana. Tapi karena dia tidak menerima kebenaran syariat Islam, padahal sudah senyata itu sikapnya Nabi Muhammad, perjuangannya Nabi Muhammad, bukti-bukti yang nyata juga, tidak mau beriman juga, malah melakukan tindakan-tindakan yang sangat bodoh, maka Abul Hakam diubah menjadi namanya Abu Jahal panggilannya. Baik, berikutnya lagi. Dalam ayat ke-12, yas'aluna ayyama yaumuddin. Mereka bertanya, kapankah hari pembalasan itu? Jadi mereka itu sebetulnya ini nanya bukan, kalau dalam bahasa Arab itu ini bukan sebuah pertanyaan. Enggak benar-benar nanya yang mengharapkan jawaban. Tapi ini adalah pertanyaan yang retoris. Pertanyaan yang mereka tidak butuh jawaban. Ini adalah istifham ingkari dalam bahasa Arab. Istifham ingkari itu adalah orang nanya bukan untuk mendapatkan jawaban, tapi untuk menyatakan sebaliknya. Ya. Mana tuh hari pembalasannya? Nggak datang-datang. Ah, kira-kira begitu. Jadi pertanyaannya bukan minta jawaban gitu. Misalnya ada orang yang kecewa sama kita gara-gara kita nggak bisa jawab. Terus kita bilang, mana jawabannya? Diem aja lu. Nggak bisa jawab kan lu? Nah, itu tuh pertanyaan yang nggak nyari jawaban. Itu pertanyaan yang menghina sebetulnya. Nah, di sini ketika mereka menantang Nabi Muhammad dengan mana Muhammad? Kapan datangnya hari pembalasan? Kapan datangnya hari kiamat? Katanya ada hari kiamat. Kagak ada, kagak datang-datang. Katanya engkau Nabi yang terakhir. Ya, harusnya ini udah dikit lagi kiamat dong. Kok nggak datang-datang? Jadi mereka tuh kayak nantangin gitu. Kemudian di ayat yang berikutnya, yaumahum 'alan nari yuftanun. Kemudian kata Allah, mereka tuh mempertanyakan hari di mana mereka itu akan diazab. Mereka nantang-nantangin datangnya hari kiamat, justru hari di mana mereka akan diazab. Harusnya kan mereka takut sama hari kiamat, karena di hari itu mereka akan diazab. Yauma, pada hari hum, mereka alan nari, di atas neraka, yuftanun, mereka akan disiksa atau diazab. Sebetulnya yuftanun itu dari kata fitnah. Fitnah itu artinya dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Arab itu beda aja mas sekalian. Jadi kalau fitnah dalam bahasa Indonesia itu biasanya kita memaknai menuduh tanpa bukti ya, menuduh tanpa bukti. Misalnya ada orang tiba-tiba diantarin tiap hari sama sama mobil yang supirnya cakep-cakep. Terus habis itu tetangganya bilang, boh dia udah dapat pacar baru tuh, pacarnya tiap hari gonta-ganti, mobilnya ganti-ganti, kayaknya dia bukan orang bener. Nah, padahal yang nganterin dia tiap hari tuh gokar, grab, gitu. Nah, maka
tuduhan-tuduhan yang tidak ada landasannya, tidak ada buktinya, ini yang disebut sebagai fitnah dalam bahasa Indonesia saja. Tapi bukan fitnah dalam bahasa Arab. Ya, kalau fitnah dalam bahasa Arab itu banyak sekali maknanya, jamaah sekalian. Banyak sekali maknanya. Kalau ada sesama orang Islam saling berantem, padahal sama-sama berpengaruh besar, ya, itu termasuk fitnah. Dan fitnah yang terjadi pertama kali di masa sahabat adalah perang Jamal. Yang terjadi peperangan itu dipimpin oleh dua orang yang sama-sama dekat dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib yang merupakan menantu sekaligus sepupunya Nabi Muhammad, di berhadapan dengan pasukan yang dipimpin oleh istrinya Nabi Muhammad, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, itu namanya fitnah. Adapun makna fitnah yang berikutnya dalam bahasa Arab artinya adalah ketika banyak orang itu ditimpa ujian, tidak mau mendatangi kebaikan, malah mendatangi keburukan. Ya, atau ketika ada perbuatan yang mengundang perbuatan maksiat, itu juga fitnah. Ya, makanya kita sebut kalau ada orang yang perempuan nih pakai baju seksi gitu ya, pakai tank top, pakai hot pants, yang auratnya kelihatan kemana-mana, kita bilang dia adalah sumber fitnah. Sumber fitnah itu bukan orangnya ya, tapi cara berpakaiannya. Maka disebut dengan sumber fitnah. Kenapa disebut dengan sumber fitnah? Apanya kita mau fitnah dia apaan gitu? Bukan bahasa Indonesia. Sumber fitnah itu maksudnya sumber yang mana nanti banyak laki-laki yang ingin berbuat mesum sama dia. Banyak orang yang tergoda untuk berbuat maksiat gara-gara melihat penampilan dia yang seronok. Itu namanya fitnah. Nah, adapun fitnah yang ada di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 13 yang sedang kita baca ini, yuftanun, mereka itu difitnah di dalam neraka, maknanya mereka diazab. Karena secara bahasa fitnah juga diambil dari kata fatan. Fatan itu adalah logam yang dicairkan. Ya, cairan dari logam yang habis dipanasin. Jadi kalau misalnya ada emas 24 karat lalu dilebur terus dia menjadi liquid, cairan yang sangat panas. Nah, itu juga disebut sebagai fitnah. Fitnah itu adalah panasnya cairan logam yang dihasilkan dari logam yang dipanaskan dengan api yang sangat panas sekali. Nah, yuftanun maknanya adalah dia diadab dengan panasnya api neraka yang berkali-kali lipat, yang ribuan kali lipat lebih panas daripada panasnya api di dunia. Nah, jadi mereka tuh ngancam gitu ya. Mana nih hari pembalasannya? Mana nih hari kiamatnya? Nggak percaya. Kita dari kemarin itu tidak beriman sama Anda. Nggak ada tuh azab. Nggak ada tuh hari kiamat gitu ya. Nah, jadi mereka itu mengolok-ngolok. Zuku fitnatakum. Hadzalladzi kuntum bihi tasta'jilun. Nanti pada hari kiamat itu zuku kata Allah, maka rasakanlah fitnatakum, azab kalian itu yang akan dibakar di api neraka yang pada akhirnya kalian akan meleleh sebagaimana logam yang dipanaskan dengan api neraka, alladzi kuntum bihi tasta'jilun. Yang mana kiamat itulah yang kalian minta pada Allah untuk disegerakan. Nanti di hari kiamat Allah akan mengatakan pada mereka, zuku fitnatakum. Silahkan kalian rasakan apa yang kalian minta, yang kalian tantangin. Kemudian di ayat 15, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Bagaimana dengan orang-orang yang bertakwa? Bagaimana dengan orang-orang yang beriman pada Nabi Muhammad, pada Allah SWT? Innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, fi jannatin wa uyun. Fi jannatin artinya di surga-surga, wa uyun dan di mata air. Ya, jadi surga itu selalu ditampilkan di dalam Al-Quran sebagai tempat yang indah, yang banyak taman-tamannya, yang banyak di dalamnya air-air yang mengalir di sungai-sungai, yang mengalir di mata air. Ya, kenapa? Karena Allah ingin menampakkan karena Quran ini turun kepada orang-orang Arab yang tinggalnya di gurun, yang bukan di daerah pegunungan. Orang-orang di gurun pasir itu mendambakan hidup di tempat yang hawanya adem. Maka Allah gambarkan di surga itu seperti itu. Mungkin kalau kita yang tinggal di pegunungan, misalnya kita tinggal di puncak nih,
di pegunungan ya, di kebun-kebun. Kita pengennya tuh pengen di pinggir pantai. Ya kalau misalnya Al-Quran turun kepada mereka, pasti Allah akan gambarkan di tempat yang seperti yang mereka inginkan. Pada dasarnya nanti di surga semuanya ada. Mau kita tuh ngadem di tempat yang seperti taman, atau kita mau apa namanya menikmati keindahan di pinggir pantai, pada dasarnya semuanya ada. Hanya saja, selalu paling sering Al-Quran itu menggambarkan surga seperti kebun-kebun, seperti hijaunya tanaman dan gemericik air di sungai-sungai dan mata air. Nah, maka di sini disebutkan orang yang bertakwa, orang yang beriman itu dia masuknya ke dalam surga. Dia menikmati mata air yang segar, mata air yang bersih. Kemudian di ayat yang berikutnya lagi, di ayat ke-16, akhirina ma'atahum rabbuhum. Ya, akhirin artinya mereka orang-orang yang bertakwa itu akhirin, mereka mengambil ma'atahum rabbuhum. Mereka mengambil atau mereka menerima, ya, menerima apa-apa yang Allah berikan kepada mereka. Rabbuhum, Tuhan mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ketika nanti orang-orang yang bertakwa itu di surga, Allah katakan, orang-orang mereka ini nih, orang-orang beriman ini yang lagi pada di surga nih, qabla dzalika dulunya mereka di dunia adalah muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Mereka baik di dunia, mereka beriman pada Allah. Mereka tidak hanya berbuat baik pada manusia. Kan ada ya, orang-orang yang tidak mau beriman pada Allah, dia mungkin ateis, tapi moralnya tinggi, ya, berkasih sayang pada sesama manusia, tapi tidak beriman pada Allah dan Rasulnya. Nah, ini juga agak-agak disayangkan, ya. Karena yang disebut dengan muhsinin di dalam ayat ini adalah orang-orang baik yang juga beriman kepada Allah, yang mau menerima syariatnya. Ya, jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, mereka ada di surga, menerima apa yang diberikan oleh Allah. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Nah, mereka ini kata Allah, Allah akan mengatakan pada orang-orang yang bertakwa dalam surga, berkata Allah kepada para malaikat, malaikat lihat nih hamba-hamba saya nih yang lagi pada di surga. Kanu, ya, judul mereka ini, mereka yang lagi pada di surga ini, dulu mereka pada sedikit qalilan minal lail, katakan mereka tidurnya sedikit karena mereka di dunia itu memperbanyak sholat malam, ya, tidak banyak begadang. Jadi habis sholat Isya Rasulullah SAW itu tidak banyak memiliki kegiatan, ya, jadi Nabi Muhammad itu kalau habis Isya biasanya tidak banyak kegiatan, Nabi langsung tidur supaya apa? Supaya nanti di penghujung malam, di sepertiga malam terakhir, Nabi bisa bangun untuk melaksanakan sholat malam. Dan ini apa ya? Dan ini di ya di copy paste kegiatannya Nabi. Tidak banyak begadang supaya tengah malam bisa bangun, bisa melaksanakan sholat malam. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan ketika mereka berada di waktu sahur, ya, di waktu pagi sebelum masuk waktu subuh, mereka itu yastaghfirun. Yastaghfirun artinya mereka memohon ampun, beristighfar yang banyak. Jadi melaksanakan sholat malam, entah itu qiyamul lailnya sholat tahajud kah, apakah sholat hajat, apakah mereka sholat istikharah, entah itu sholat taubat, witir, gitu ya. Mereka melaksanakan qiyamul lail, dan setelah selesai sholat sambil nunggu waktu subuh masuk, mereka yastaghfirun, mereka memperbanyak istighfar. Nah, ini nih yang kita tuh disuruh melakukannya. Kita disuruh memperbanyak sholat malam. Walaupun memang tetap harus tidur yang cukup juga. Jangan sampai kebanyakan sholat malam akhirnya sakit gara-gara kurang tidur gitu ya. Tidurnya ya cukup lah ya 5 jam, 6 jam cukup begitu. Kenapa? Ya karena kan tidak begadang. Habis sholat isya tidak terlalu memperbanyak kegiatan. Kenapa? Supaya tengah malam itu bisa bangun dengan segar. Nah, jadi intinya kita disuruh memperbanyak istighfar menjelang masuknya waktu subuh, ya. Bil ashar, ashar itu artinya waktu sahur. Waktu sahur itu ya biasanya kita sahur kemarin bulan Ramadan jam berapa? Ya jam 4 gitu ya, setengah 4, ya segituan lah.
memperbanyak istighfar sambil menunggu waktu subuh tiba. Nah, kita langsung masuk ke tema utama kita, bahwa kita dilarang menahan hak orang lain. Wa fi amwalihim hakun. Di dalam harta mereka nih, orang-orang yang bertakwa yang pada masuk surga, yang menikmati mata air di surga, yang menikmati pepohonan taman-taman indah di surga. Mereka itu fi amwalihin hakun lisa'il wal mahrum. Mereka di dalam hartanya itu ada hak. Hak untuk siapa? Lisa'il, bagi yang meminta-minta, wal mahrum, dan orang yang terhalang. Orang yang terhalang dari harta. Jadi makna mahrum, mahrum itu dari kata haram. Haram itu artinya terhalang. Mahrum itu artinya orang yang terhalang, tidak mendapat bagian dari harta. Para mufassir itu memaknai mahrum itu banyak maknanya. Ada yang memaknai mahrum itu sebagai orang yang sebetulnya nggak punya duit, tapi dia tetap menjaga marwah dan harga dirinya untuk tidak mengemis dan meminta. Makanya namanya lisail wal mahrum. Dalam harta kalian itu, dalam harta mereka yang masuk surga itu, mereka memberikan haknya kepada orang yang meminta dan orang yang tidak meminta. Ya, dia tidak meminta, orang-orang yang tidak meminta ini mereka berhak mendapatkan harta, tapi mereka lebih memilih untuk tidak meminta. Bahkan ini Bu, kita nih disuruhnya afdolnya kita memang nyari yang kayak gini ya. Orang-orang yang tetap mau menjaga harga dirinya, walaupun mereka dalam kesusahan, mereka nggak mau ngemis, mereka nggak mau minta, mereka tetap mencari dengan jalan apapun yang halal, yang penting bukan minta-minta. Ya, itu namanya mahrum. Atau orang yang sebetulnya punya harta benda, tapi terhalang untuk menikmati harta bendanya itu. Ya, misalnya apa namanya? Dia berada dalam perjalanan lalu tidak bisa pulang, ya, sehingga dia tidak bisa mendapatkan atau menikmati harta di negerinya. Atau misalnya orang yang ditimpa musibah, orang yang tiba-tiba dia punya banyak, tiba kehilangan, tiba-tiba kebakaran, sehingga harta-hartanya rusak. Itu yang juga disebut sebagai mahrum, ya, orang-orang tidak mendapat bagian. Jadi di sini maknanya dalam Adzariyat ayat 19 itu, kita ditampakkan oleh Allah para penghuni surga yang masuk surga itu salah satu amalannya mereka adalah mereka memberikan hak hartanya, memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Baik mereka itu meminta ataupun mereka tidak meminta, yang penting memang mereka membutuhkan. Kemudian berikutnya lagi, wafil ardi ayatul lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Kemudian wafi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu sendiri apakah kamu tidak memperhatikan. Wafis samai rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Nah, di sini seakan-akan Allah itu ngasih isyarat, wafis samai rizqukum, di langit itu ada rezeki kalian. Maksudnya Allah memberikan isyarat bahwa hujan itu membawa rezeki. Ini kan kita lagi siangnya lagi panas banget, malamnya lagi dingin banget gitu ya, kadang-kadang hujan. Alhamdulillah, jadi kita terhindar dari kekeringan lah. Bayangin kalau misalnya kita panas mulu, siang panas, sore panas, pagi panas, malam juga nggak ada hujan. Nah, terus gimana dong? Tumbuh-tumbuhan gimana mau hidup? Hewan-hewan dari mana mau dapat air? Mereka kan nggak bisa ngebor air sendiri dari dalam tanah, ya. Wa ma tu'adun, dan apa-apa yang dijanjikan kepada kamu. Jadi intinya Allah tuh mengasih tahu gini. Nih, intinya gitu ya, Allah tuh ingin nyampein gini. Aku tuh ngasih kalian tuh rizki. Yang ngasih rizki tuh aku loh. Dengan perantara ikhtiar yang kalian buat. Jadi di dalam harta kalian itu kasih dong haknya mereka yang punya hak. Mereka yang membutuhkan, mereka yang kalangan fakir, kalangan miskin, baik mereka itu meminta ataupun tidak. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Nah,
Ini ayat agak loncat ke kisah yang bukan kisahnya Nabi Muhammad. Kalau tadi dikisahkan tentang kisahnya Nabi Muhammad dengan perjuangannya meyakinkan kafir-kafir Quraisy yang pada belagu, ya. Kalau sekarang tiba-tiba ayat ini loncat surat Az-Zariyat di ayat 24 tentang kisahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang didatangi oleh para malaikat-malaikat yang mulia. Maka di ayat 24 ini kata Allah, sudah sampaikah kepadamu wahai Muhammad cerita tentang tamunya Nabi Ibrahim. Itu malaikat-malaikat yang dimuliakan. Artinya apa? Jadi gini, ceritanya dulu Nabi Ibrahim itu pernah didatangi oleh para malaikat. Para malaikat ini apa ya? eh, me- 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 apa, memperlihatkan dirinya dalam bentuk manusia-manusia, dalam bentuk laki-laki yang sangat baik penampilannya, tampan pula, gagah pula gitu. Tiba-tiba para malaikat ini mendatangi rumahnya Nabi Ibrahim. Ya, itu di surat Az-Zariyat ayat 24. Kemudian di ayat 25, "Idz dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun." Ya. Pada hari itu, pada suatu malam, malaikat-malaikat itu datang ke rumahnya Nabi Ibrahim dan mereka mengucapkan salam. Salam. Assalamualaikum Nabi Ibrahim. Kemudian kata Nabi Ibrahim, "Waalaikumsalam." Kaum mungkarun, kalian itu siapa? Kalian itu adalah kaum yang saya nggak kenal. Kalian itu dari mana? Kalian siapa? Nah, kemudian faragha ila ahlihi faja'a bi'ajlin samin. Nah, karena bagaimanapun Nabi Ibrahim itu sangat memuliakan tamu. Nah, ini pelajaran penting juga untuk kita. Apalagi di bulan Ramadan, kita diajarkan memuliakan tamu ya. Jadi ikramud duyuf di dalam syariat Islam juga ya, bukan hanya di syariatnya Nabi Ibrahim. Tapi di syariatnya Nabi Muhammad itu menyatakan bahwa orang yang memuliakan tamu termasuk tanda-tanda orang yang beriman. Maka Nabi bahkan mengatakan tidak akan masuk surga orang-orang yang tidak memuliakan tamu. Ya, jadi ikramud duyuf atau tindakan memuliakan tamu adalah bagian dari jalan yang memudahkan kita masuk surga. Nah, Nabi Ibrahim ketika kedatangan tamu, walaupun mereka adalah tamu tak dikenal, tapi mereka sangat mengenal Nabi Ibrahim. Yang Nabi Ibrahim lakukan adalah dengan diam-diam Nabi Ibrahim itu datang ke keluarganya untuk menyembelih sapi yang sangat gemuk. Aijel, Aijel itu artinya anak sapi. Jadi sapi yang masih muda nih ya, itu sapinya disembelih. Sapi yang masih muda itu yang kalau dimasak itu nggak butuh mungkin di presto kali ya, karena sangat masih muda. Habis itu dimasak empuk, enak dan tidak mengandung kolesterol karena misalnya sapinya masih balibul gitu ya, masih bawah 5 bulan. Nah, jadi Nabi Ibrahim menyembelih anak sapi yang gemuk dan kemudian dimasak. Setelah dimasak lalu disajikan kepada para tetamunya. Kemudian di ayat yang berikutnya lagi, faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Lalu Nabi Ibrahim mendekatkan diri kepada mereka sambil menyajikan dan menawarkan anak sapi yang dimasak tadi. Kemudian kata Nabi Ibrahim, kalian kenapa nggak mau makan? Ya, dimakanlah. Kok nggak makan sih? Ternyata mereka malah sikapnya tuh dingin. Namanya juga malaikat ya. Malaikat yang mungkin sikapnya kayak robot kali ya, dingin gitu kan. Fa'aujasa minhum khifah. Qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Lalu kata Nabi Ibrahim itu merasa agak takut. Nih orangnya aneh nih, orang-orang aneh ya. Cakep-cakep, ganteng-ganteng, berwibawa, tapi kok sikapnya dingin, ditawarin makanan bukannya pada makan, malah cuma diliatin doang. Ini siapa nih sebenarnya? Nabi Ibrahim bilang, saya takut nih sama kalian nih. Lalu kemudian para malaikat itu bilang, la takhaf, jangan takut Nabi Ibrahim, wabasyyaruhu bi ghulamin alim. Kami ini adalah utusan Allah. Kami ini para malaikat utusan Allah yang diutus kepada engkau. Kami ini diperintahkan untuk memberikan kabar gembira. Engkau akan dapat engkau akan mendapatkan seorang anak laki-laki lagi yang sangat alim, yang sangat berpengetahuan luas, yang sangat cerdas, yang sangat pandai. Nah, ini adalah cerita tentang siapa? Cerita tentang istrinya Nabi Ibrahim yaitu Siti Sarah. Siti Sarah yang sampai sudah tua tidak hamil-hamil.
Kalau kata orang di masa itu mandul lah gitu kan. Sampai sudah tua begitu tidak hamil-hamil. Pada akhirnya kemudian Nabi Ibrahim didatangi oleh malaikat utusan Allah memberi kabar gembira bahwa nanti Siti Sarah akan hamil. Bahkan anaknya nanti yang dilahirkan akan menjadi seorang nabi. Dan banyak para mufasir menyatakan ini adalah Nabi Ishak alaihi salam. Yang nanti dari Nabi Ishak akan lahir banyak keturunan dari Bani Israel. Jadi nanti dari Nabi Ibrahim itu kan ada dua anak nih. Yang anak pertamanya Nabi Ibrahim itu kan adalah Ismail. Yang datangnya dari istri beliau Siti Hajar. Yang kemudian pindah ke tanah Mekah. Nabi Ismail. Kemudian sampai tua Siti Sarah, padahal yang pertama kali dinikahi sama Nabi Ibrahim kan Siti Sarah nih. Tapi Siti Sarah enggak hamil-hamil juga, sehingga pada akhirnya Siti Sarah memberikan atau menyerahkan pelayannya yaitu Siti Hajar untuk dinikahi oleh suaminya sendiri, dan tak lama setelah itu Siti Hajar hamil. Lahirlah Nabi Ismail yang pada akhirnya membuat Siti Sarah menjadi cemburu dan Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk berpindah bersama Nabi Ismail dan juga Siti Hajar ke tanah Mekah yang pada akhirnya nanti muncul air Zam-Zam, ada kegiatan sa'i dari Safa dan Marwah karena Siti Hajar mencari-cari mata air sampai 7 kali lari-lari gitu ya, 7 kali putaran. Nah, jamaah sekalian, intinya di sini di ayat ke-28 Az-Zariyat ini Allah ingin menceritakan bahwa atas kekuasaan Allah, bahkan seorang perempuan yang sudah tua pun itu masih bisa hamil. Pasti seperti istrinya Nabi Zakaria, ya. Istrinya Nabi Zakaria juga begitu. Sampai-sampai Nabi Zakaria karena istrinya nggak hamil-hamil ya. Nabi Zakaria kan berdoa, ya. La tada'ni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan aku hidup dan aku mati tanpa adanya ahli waris. Yang pada akhirnya istrinya Nabi Zakaria Allah takdirkan hamil di usia yang sangat tua dan melahirkan Nabi Yahya. Ya, nah kalau sekarang Siti Sarah Allah kasih hamil di usia yang sangat tua dan melahirkan Nabi Ishak yang mana Nabi Ishak ini menjadi pongkolnya nabi-nabi yang dari keturunan Bani Israel, gitu ya. Nah, kemudian di dalam di dalam ayat berikutnya, fa'aqbalat imra'atuhu fi surratin fasokkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Lalu istrinya Nabi Ibrahim ya mendengar perkataan para malaikat yang bilang bahwa nanti istri kamu ini akan hamil gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Siti Sarah? Kata Siti Sarah istrinya Nabi Ibrahim, saya ini dia menepuk-nepuk wajahnya beneran nih, beneran. Yang bener nih saya mimpi apa enggak nih gitu kan. Ini saya udah tua begini loh. Saya juga orang yang kata orang-orang mandul nggak bisa punya anak. Emang saya bisa hamil gitu ya. Jadi ini adalah respon yang menunjukkan ketidakpercayaan. Yang benar nih gitu. Nah, ini adalah ayat yang terakhir yang akan kita bahas. Qalu kadzalik. Qalu kadzaliki qala rabbuki. Iya emang seperti itu, Bu. Ya, emang ibu bakalan hamil. Seperti itulah yang Allah janjikan kepada ibu dan kami disuruh mengabarkan. Innahu huwal hakimul alim. Sesungguhnya Allah itu maha bijaksana dan sangat-sangat alim, sangat-sangat mengetahui. Nah, jamaah sekalian, yang ingin menjadi titik berat kita di sini adalah tadi satu ayat yang sangat menggelitik kita, ya. Satu ayat yang menggelitik kita tentang apa ya? Tentang di dalam harta kita itu adalah hakun lisail wal mahrum. Tadi di ayat yang berapa nih? Sebentar, di ayat ke-19. Ini akan kita titik beratkan di sini. Kenapa orang-orang yang kadang-kadang rezekinya banyak, ya, walaupun mereka effortnya nggak terlalu banyak, tapi kenapa kok mudah banget rezekinya? Ternyata mereka itu tidak menahan harta orang lain dari dalam hartanya. Artinya apa? Waktunya bayar zakat, ya bayar zakat. Ada kelebihan harta, ya mereka sedekahkan. Dan kalau ternyata memang mereka memiliki hutang, ya mereka bayarkan hutangnya ketika sudah punya uang. Nah, banyak orang-orang zaman sekarang yang pengennya setiap berdoa pengen cepat dikabulin.
Ya Allah, kenapa sih nggak dikabul-kabulin doa saya, padahal saya udah sholat duha sering. Sholat hajat tiap tengah malam juga ada. Tapi kenapa ya saya kok kayaknya selalu ditimpa gali lubang tutup lubang nih. Saya ngutang, utang saya kagak lunas-lunas. Ya, kenapa ya rezeki kok seret banget sayanya. Padahal setiap subuh itu nih jam segini nih ya di waktu subuh begini ya ini subuhnya udah habis sih. Ya subuh lah gitu ya masuk waktu subuh. Itu para malaikat itu berdoa loh buat kita umatnya Nabi Muhammad ya. Kata para malaikat itu apa? Ya Allah anfiq. Ya Allah berikanlah rizki kepada mereka yang meninfakkan hartanya. Dan seretinlah rezeki orang-orang yang menahan hartanya. Itu tiap subuh malaikat itu berdoa seperti itu. Dan namanya juga doanya malaikat. Nggak sama kayak doa kita. Doanya malaikat itu dikabulkan. Nah, jamaah sekalian, kalau sampai kita menahan-nahan haknya orang lain, jangan-jangan rezeki kita juga bakalan ketahan juga sebelum kita memberikan hak orang lain. Jadi kalau kita punya pegawai, usahakan gajian pada waktunya. Jangan ditunda-tunda. Pegawai gajinya tanggal 1, tanggal 2, ya bayarlah awal bulan. Jangan entar-entar. Aduh, saya mau pakai dulu dah buat beli baju baru. Ntar kamunya gajiannya antaran aja ya tengah bulan. Nah, padahal Nabi Muhammad nggak pernah ngajarin seperti itu. Bahkan Nabi mengatakan, berikanlah upah para pekerja sebelum keringat mereka itu menjadi kering. Jadi kalau kita misalnya nih, kita punya sawah, kita mempekerjakan orang untuk menggarap sawah kita. Kita mau gaji mereka harian, ya. Jadi kalau kita mau memberikan gaji mereka harian, ya harusnya kita begitu mereka udah selesai garap sawah kita, ketika keringatnya masih ngalir di jidatnya, di punggungnya, kita kasih upahnya. Jangan nunggu sampai keringatnya kering. Sampai segitunya Rasulullah itu memberikan sebuah gambaran betapa kita disuruh segera memberikan hak orang lain. Jangan tunda. Mungkin orangnya itu nggak bisa pulang sebelum bawa duit. Jangan entar-entar. Entar aja ya Pak ya, gampang dah, entar saya transfer dah. Padahal dia sebelum pulang pengen beli makan dulu buat anaknya. Dia pengen beli makan dulu buat istrinya. Nggak kepengen pulang dengan tangan kosong. Ya, sama misalnya setiap tanggal 1, mungkin pegawai kita, pembantu kita, babysitter kita, dia kudu bayarin SPP anaknya di kampung. Dia kudu bayar cicilan rumahnya ya di kampung gitu kan. Mungkin lagi bangun rumah sederhana di kampungnya. Mungkin misalnya dia punya utang dan dia ditagih di tanggal 1 sementara kita tahan-tahan gajinya. Jangan sampai kita menahan hak orang lain. Apalagi kalau kita punya utang. Kita punya utang terus kita dapat rezeki. Segera dibayarkan hutangnya. Jangan beli sesuatu yang tidak terlalu urgent dan emergency. Hutang itu didahulukan. Karena kita tidak pernah tahu umur kita kayak gimana. Maka ini berkaitan dengan hutang jamaah sekalian. Ini penting sekali. Kalau kita bicara tentang hutang, ya Nabi Muhammad SAW itu pernah menolak untuk apa? Untuk menyolati orang yang meninggal gara-gara masih punya utang. Gitu. Jadi ceritanya ya, ada salah satu sahabat yang meninggal dunia di Masjid Nabawi, sudah di kafani, udah di apa ya dimandiin segala macam, tinggal disolatin doang. Kemudian Abu Qatadah bersama rekannya mendatangi rumah Nabi, meminta kepada Nabi, ya Rasul, apakah engkau berkenan untuk mensolati jenazah yang sudah siap disolatin di dalam masjid. Kemudian kata Nabi, dia punya utang apa enggak? Lalu kemudian Abu Qatadah menjawab, dinaroni. Mayat tersebut, jenazah tersebut punya hutang 2 dinar ya Rasul. Lalu apa kata Nabi? Kalau begitu kalian aja yang nyolatin, saya nggak usah. Artinya Nabi menolak menyolati, nggak tahu rahasianya apa. Tapi bukan berarti kita nggak boleh nyolatin jenazah yang punya utang ya, enggak. Kenapa? Karena para sahabat tetap disuruh oleh Nabi menyolati
jenazah tersebut. Hanya saja Nabi tidak mau. Ini kan sayang-sayang ya. Ada Nabi harusnya bisa nyolatin, tapi nggak mau nyolatin gara-gara si mayit ini punya utang. Abu Qatadah merasa kasihan sama sama apa namanya sama mayat tersebut, pada jenazah tersebut. Ya dalam hatinya tentu sayang-sayang nih kalau Nabi nggak doain. Nabi kan doanya makbul, ya. Nabi kan doanya pasti dikabulin sama Allah. Kalau Nabi Muhammad mendoakan kebaikan buat jenazah ini terhindar dari azab kubur dan lain sebagainya kan luar biasa. Sayang-sayang kalau Nabi tidak mensolati karena satu dan lain hal. Akhirnya Abu Qatadah bilang sama Nabi Muhammad, "Ya Rasul, apakah engkau berkenan untuk menyolati jenazah ini kalau hutang yang 2 dinar itu saya yang tanggung?" Lalu kata Nabi, "Kalau begitu jenazahnya nggak punya tanggungan utang lagi ya. Karena tanggungan hutangnya yang 2 dinar itu ada di pundak kamu, kamu yang terbebani sekarang." "Betul ya Rasul, saya ingin mengambil kewajiban dia, utang 2 dinarnya biar saya yang bayar." Akhirnya Nabi melangkah menuju masjid dan kemudian Nabi mengimami sholat jenazah atas jenazah tersebut. Nah, besok harinya Nabi mendatangi Abu Qatadah. "Mana Abu Qatadah?" Lalu Abu Qatadah itu tiba-tiba buru-buru datang karena dipanggil sama Nabi. "Iya ya Rasul, ada apa? Apa yang kamu perbuat dengan 2 dinar? Apakah sudah kamu bayarkan hutangnya jenazah yang kemarin kita sholatin atau tidak?" "Sudah ya Rasul, sudah saya bayar." "Jadi si mayit itu dikuburkan dalam kondisi udah nggak punya utang ya?" "Nggak ada ya Rasul, kan udah saya yang tanggung. Dan saya juga udah bayar sama yang minjemin duit." "Alhamdulillah." Lalu apa kata Nabi? "Qad baradat jilduhu minan nar." Kalau begitu, sejak kamu bayarkan hutangnya dia, sejak itu pula dia terhindar dari panasnya, dari lilitan api neraka yang panas di alam kuburnya. Nah, ini nih menarik ya Mas kalian. Informasi dari hadis ini menarik bahwa ternyata orang yang meninggalkan hutang sampai akhir hayatnya dan yang ngasih utangan itu tidak ridho, maka di alam kubur itu nanti dia akan dililit oleh api. Sampai kapan? Sampai hutangnya lunas. Makanya kalau ada orang meninggal dunia itu sebisa mungkin utangnya dilunasin dulu sebelum dikubur. Itulah kenapa menjelang dikuburkannya jenazah kan ketika ada sambutan dari keluarga, keluarga pasti bilang gini, kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan hutang piutangnya almarhum, tolong kontak kami dari pihak keluarga. Itu ya. Kadang-kadang yang dibayarkan untuk bayar utang adalah duit-duit pemberian para pentakziah yang ada di Baskom ya, yang para pentakziah masukin duit ke dalam baskom, itu juga bisa dipakai buat bayar hutangnya almarhum. Atau kalau memang almarhum meninggalkan harta, maka tidak boleh harta peninggalannya itu dibagi waris sebelum hutang-hutangnya dilunasi terlebih dahulu. Ya, jadi hutang itu memang dibawa sampai mati. Makanya namanya hutang dibawa sampai mati itu maksudnya itu. Jangan sampai menunda-nunda. Nah, di sini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang sanadnya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW kana yad'u fi sholati, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tam wal maghram. Faqala lahu qail, ma aktsaru ma tasta'idzu minal maghram? Faqala inna rajul idza gharima haddatha fakadzab wa wa'ada fa akhlafa. Jadi ceritanya Sayyidah Aisyah itu sering sekali melihat Nabi itu berdoa. Setiap habis sholat, Nabi selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau minal ma'tham, dari gampang berbuat dosa, wal maghram, dan gampang berhutang. Ya Rasul, ya Allah, kata Nabi Muhammad, hindarkan aku dari gampang berbuat maksiat, hindarkan aku dari gampang berhutang. Nah, ini boleh nih buat yang dikit-dikit tergoda buat ngutang. Baca deh ini amalannya Nabi Muhammad, sunnah Rasul banget ini. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tam wal maghram. Bahkan ini juga sering dibaca oleh Nabi Muhammad sebelum salam setelah selesai tahiyat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tam wal maghram. Ya.
Lalu kata Sayyidah Aisyah, ya Rasul, kenapa sih engkau sering mengulang-ulang doa tersebut? Kan Anda memang bukan tukang ngutang. Anda tidak akan ngutang kecuali kepepet. Kenapa kok kayaknya takut banget Anda untuk berhutang? Lalu apa kata Nabi? Inna rajula idza gharima haddasa fakadzab. Orang yang suka ngutang biasanya kalau ngomong suka bohong, ya. Buktinya kalau misalnya nih ada orang yang ngutang nih, punya utang. Tiba-tiba begitu dia di rumahnya, dia melihat ada tukang tagih ya yang mau datang ke rumahnya, dia langsung buru-buru sembunyi. Lalu dia bilang sama anaknya, "Nak, nanti kalau ada om itu, ya, om itu nanti mau datang mau nagih duit ke mama. Kalau misalnya nanti dia nanya, mama bilang aja mama nggak ada." Ah, datanglah debt collector itu kan ke rumah si mama itu. Kemudian ketok-ketok pintu, yang buka anaknya. "Assalamualaikum, Dek." "Waalaikumsalam, Om. Ada apa?" "Mama ada. Om mau nyari mama nih," gitu ya. Terus kata si anak kecil apa? Gini Om, tadi Mama bilang Mama nggak ada, gitu. Akhirnya kan ketahuan bohongnya kan, pada akhirnya dia ketahuan bohongnya. Karena pada dasarnya anak kecil itu polos gitu. Diajarin bohong ya dia lakukan dengan cara yang sepolos itu. Nah, jadi si ibu ini pertama dia mengajarkan dua hal yang buruk pada anaknya. Pertama, dia mengajarkan anaknya untuk menunda-nunda pembayaran hutang. Yang kedua, dia mengajarkan anaknya untuk berdusta. Ngajarin anaknya bohong. Kecilnya anak ini berbohong pada orang lain. Gedenya yang dia bohongin emaknya sendiri. Ya, jadi ibunya lah yang nanti besar akan dia bohongi karena memang ibunya lah yang mengajarkan kebohongan itu. Jadi intinya orang yang banyak utang, kata Nabi, biasanya mereka itu banyak berbohongnya. Jadi saya nggak mau nih untuk banyak berhutang. Wa wa'ada fa akhlafa. Saya nggak mau punya banyak utang karena kalau orang banyak utang biasanya mereka kalau beri janji tidak menepati. Begitu ditagih, kapan mau dibayar? Bulan depan. Begitu bulan depan, bilangnya bulan depan lagi, bulan depan lagi. Gitu ya. Kata Nabi, agar aku terhindar dari lisan yang berdusta dan agar aku menghindari dari mengingkari janji, maka saya tidak mau berhutang, kata Nabi. Ya walaupun memang di dalam sirah-sirah Nabawi, Nabi meninggal dunia dalam keadaan masih punya hutang, namun otomatis lunas. Kenapa? Karena Nabi kalau ngutang selalu pakai jaminan agunan. Ceritanya Nabi itu ketika meninggal dunia masih punya hutang beberapa gandum ya dari orang Yahudi yang punya toko kelontong. Jadi Nabi pernah ketika masih hidup tuh kehabisan gandum untuk beliau makan bersama istri-istrinya juga. Lalu beliau itu ngutang ke orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Yahudi yang baik tentunya. Kalau Yahudi yang nggak baik mah nggak tinggal di Madinah gitu ya. Orang Yahudi ini baik sekali dan mau mengutangi Nabi, dan Nabi memberikan agunan berupa baju besinya. Ya, jadi baju besinya itu dikasihkan kepada orang yang penjual gandumnya. Perjanjiannya adalah kalau Nabi Muhammad tidak bisa melunasi hutang gandum sampai meninggal dunia, maka otomatis baju perangnya Nabi, baju besinya Nabi akan menjadi milik penjual gandum. Sebetulnya sangat-sangat tidak worth it sekali ya. Artinya gandum ditukar dengan baju besi yang begitu mahal di masa itu ya. Mahal banget baju perang dari besi itu. Ad-dira gitu nama bahasa Arabnya. Tapi itulah Nabi Muhammad. Sangat-sangat menjaga kepercayaan. Sehingga bahkan dengan berhutang gandum pun beliau itu mengagunkan barang yang sangat-sangat berguna dan sangat mahal, yaitu baju besinya. Sehingga ketika beliau wafat, beliau tidak bisa melunasi, otomatis utangnya lunas dengan penjual gandum yang orang Yahudi itu memiliki baju perangnya. Itu ya. Nah, mungkin jamaah sekalian bertanya, Nabi kok ngutangnya ke orang Yahudi sih? Ada nggak yang bisa jawab? Gini jamaah sekalian, kalau Nabi ngutang di warungnya orang Islam, mungkin nggak dikasih utangan, malah Nabi dikasih cuma-cuma. Nabi nggak mau aji mumpung. Nabi ingin bertindak bermuamalah secara profesional. Saya ini pembeli,
ya berarti saya mau beli, saya nggak mau minta. Nabi itu bukan peminta-minta, nggak mentang-mentang beliau Nabi terus tukang palak gitu. Nggak, saya Nabi loh. Sini-sini saya butuh gandum, setor-setor ke saya. Kalau nggak nyetor gandum ke saya kagak doain nih. Tidak serendah itu pribadinya Nabi Muhammad. Gitu ya. Tidak mentang-mentang beliau itu berdarah mulia. Wah, lalu kemudian malak-malakin orang, maksa orang bersedekah kepadanya. Tidak. Bahkan Nabi Muhammad mengharamkan Bani Hashim keturunannya untuk menerima zakat. Maka tidak boleh zakat diberikan pada keturunannya Nabi Muhammad. Gitu ya. Kalau sedekah ya masih boleh, tapi zakat nggak boleh. Dan Nabi Muhammad itu ngutangnya sama orang Yahudi. Kenapa? Agar bisa bertindak profesional. Kita kebayang nggak kalau kita nih orang Islam punya warung beras gitu ya. Terus tiba-tiba Nabi datang. Kita hidup di masa Nabi nih. Bu ini saya mau ngutang beras dong 1 karung. Ya pasti kita jawabnya gini, ya Allah ya Rasul, kenapa ngutang? Terus saya antrin dah beras. Pokoknya tiap bulan kalau Rasul butuh saya kirim dah. Mau butuh berapa karung juga saya kirim. Kenapa ya? Karena kita ingin mendapatkan keberkahan. Bayangin, meminta keberkahan kepada seorang nabi itu kan luar biasa banget. Nah, Nabi nggak mau aji mumpung kayak gitu. Nggak mentang-mentang beliau Nabi, terus beliau memanfaatkan itu secara komersil. No, no. Jadi kalau misalnya ada orang yang seperti itu, mentang-mentang merasa dirinya mulia, terus dia ngancem-ngancem orang yang nggak ngasih dia duit, gitu ya, bakalan kagak didoain. Enggak, itu preman namanya. Gitu ya. Maka Nabi Muhammad SAW beliau itu berhutang kepada orang yang akan bertindak profesional. Saya ngutang, ya nanti akan saya bayar. Gitu ya. Saya nggak mau ngemis, saya nggak mau minta, saya mau ngutang, itu pun utangnya saya akan tukar dengan agunan, dengan jaminan yang nilainya jauh lebih tinggi daripada benda yang saya utang. Itu luar biasa. Luar biasa Nabi Muhammad. Nah intinya Nabi saja nyuruh sering berdoa untuk menghindari hutang, ya agar tidak menghalangi harta orang lain, tidak menghalangi hak orang lain gitu. Kemudian ada lagi nih, ketika Nabi mengatakan nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Ya bahwa orang-orang mukmin itu dia tertahan atau tergadai, ya jiwanya itu tergantung hutangnya dia itu seperti apa. Artinya apa? Maksud dari hadis ini tuh gini. Nanti di akhirat itu amal perbuatan kita belum juga akan ditimbang sebelum kita membayar hutang orang lain yang masih belum beres di dunia. Jadi misalnya ya, kita berposisi, jangan kita deh, ada Fulan lah. Seorang laki-laki, anggap aja namanya Fulan. Dia di dunia itu ngutang sana, ngutang sini, dan enggak mau bayar utangnya. Begitu dapat rezeki, dia tunda-tunda bayar utang, tunda-tunda bayar utang, pada akhirnya dia meninggal dunia. Dan kemudian orang-orang yang memberi dia hutangan, dia dia blokir semuanya. Akhirnya meninggal Fulan ini dalam kondisi punya banyak hutang. Ya memang sengaja tidak dia bayar, bukan karena dia nggak punya, emang nggak mau dibayar, tidak diprioritaskan gitu hutangnya. Ya, kemudian nanti di hari kiamat, ketika masuk kepada yaumul mizan, pada hari penimbangan amal, amalnya nggak akan ditimbang dulu. Jangan dikira begitu kita beramal di dunia terus kita meninggal, selesai masalah, tinggal ditimbang amalan saya. Enggak, amalan kita yang menggunung atau amalan kita yang sangat sedikit itu nanti bisa berubah di akhirat. Bisa saja orang yang meninggal dunia amalannya pas-pasan, pas datang pada hari penimbangan amal tiba-tiba amalnya banyak. Ada juga orang yang bangkrut yang di dunia itu amalnya banyak banget, tetapi ketika di hari penimbangan amal, amalnya itu cuma tinggal dikit, bahkan habis, bahkan ludes, bahkan minus. Kenapa? Karena sebelum yaumul mizan, sebelum datang hari pembalasan, kan di hari kiamat itu banyak fasenya ya. Ada fase kebangkitan, ada fase dikumpulkan di padang mahsyar, ada fase ini, ada fase itu. Jadi fase-fasenya banyak. Nah, nanti ada fase yaumul mizan namanya. Setelah beberapa fase tertentu ada yaumul mizan, hari di mana amal ditimbang. Sebelum fase amal kita ditimbang, ada fase di mana kita disuruh mempertanggungjawabkan hal-hal yang belum beres selama di dunia. Misal si Fulan ini selalu ngutang dan mangkir dari hutangnya. Itu nanti akan datang orang yang utangnya belum beres tuh, belum dibayar ke dia. Pak Fulan, dulu Anda pernah ngutang sama saya.
Anda bilang mau segera dibayar, tapi begitu saya transfer, ternyata nomor saya diblokir. Ya, Anda pindah kontrakan diem-diem, akhirnya saya nggak tahu di mana. Nah, ada juga datang lagi, Pak, ini saya adalah orang yang di marketplace pernah bertransaksi dengan Anda. Anda bilang mau PO, ya PO-nya PO baju gamis, saya udah pesan buat sekeluarga Sarimbit. Ternyata Anda penipu. Balikin duit saya saat masih di dunia. Tapi karena di hari kiamat itu duit nggak dibutuhkan, maka duit saya ya yang Anda tipu selama di dunia, tolong ganti dengan amalan Anda. Pahala Anda puasa tiap hari Senin, sini buat saya. Berpindah ke pahalanya. Ya, nah orang yang misalnya diutangin itu banyak banget, yang diblokir juga banyak banget, yang dia lari dari hutangnya banyak banget, ya berarti dia bayar dengan pahala. Pahala dia sholat tahajudnya dipakai buat bayar utang. Pahala sholat duhanya dipakai buat bayar utang. Itu yang disebut dengan nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi. Jiwa seorang hamba itu tertahan, tergantung, terkatung-katung dengan hutang yang dia miliki sampai lunas. Kalau nggak dilunasin di dunia, ya berarti di akhirat kudu ngelunasinnya. Masalahnya kalau di akhirat ngelunasinnya pakai pahala. Kitanya yang tiap malam kengantukan sholat malam. Orang yang kita tipu yang mendapatkan pahalanya pada saat ditimbang dia yang kedapatan ketimbangan pahala. Padahal kita yang nggak di dunia. Nauzubillah. Bagaimana sifat ini terlalu banyak orang yang dizalimi di dunia. Ada pegawai yang dia tipu, nggak dibayarin gajinya berbulan-bulan. Ada utang yang tidak dia bayar, bawa lari. Ada yang orang yang megang arisan orang lain, habis itu ditilep ya. Arisan orang ditilep, dibawa lari. Itu semuanya adalah hak orang lain. Yang pada akhirnya nanti di akhirat akan ditagih oleh orang-orang tersebut. Nagihnya tentu pakai pahala. Kalau si fulan ini udah kebanyakan tanggungan di dunia yang nggak beres, dia beresin di akhirat, habislah semuanya amal perbuatannya. Begitu amal perbuatannya udah habis, masih ada juga yang nagih. Apa yang terjadi? Ya udah, kata orang yang nagih, Anda nipu saya dulu di dunia. Duit arisan saya Anda bawa pergi. Terus kata si Fulan, Bu, saya udah kagak bisa bayar, pahala saya udah habis. Oh gitu, ya udah. Kalau emang pahala situ udah habis, tolong bayar dengan cara tanggung dosa saya. Ini dosa saya banyak banget, ini saya ada satu dosa nih. Tuh, tolong bayar dengan cara Anda menanggung dosa saya yang ini. Itu. Maka nanti pada saat di hari penimbangan amal, krut nih si Fulan nih. Ya gara-gara apa? Gara-gara di dunia sering menahan hak orang lain. Bagaimana mungkin kita mohon-mohon sama Allah, ya Allah berikan aku rizki yang cepat, yang halal, yang baik, yang banyak. Sementara kita sendiri menahan hak orang lain. Ya selama kita menahan hak orang lain, ya Allah juga bisa saja menahan rezeki kita. Ya, jadi harus ada keinginan kuat untuk segera memberikan hak orang lain. Ya, tunda dulu keinginan beli baju barunya kalau kita masih punya utang. Tunda dulu mau beli TV baru kalau ternyata pegawai kita belum dibayar gajinya. Kira-kira seperti itu jamaah sekalian. Maka di sini kita ingin sampaikan menekan hak di dalam harta kita, ada kewajiban yang harus kita tunaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, baik mereka yang meminta atau mereka yang tidak meminta. Kadang-kadang kita pernah ngutang sama orang, ada orang yang mau nagih ke kita, meminta piutangnya pada kita, tapi ada juga yang menahan diri untuk menjaga hubungan baik. Jangan mentang-mentang dia nggak nagih, lalu kita tidak bayar hutangnya. Dia tidak menagih bukan karena dia tidak tahu, bukan karena dia tidak butuh, tapi karena dia ingin menjaga hubungan baik, dia tidak enak hati, harusnya kita yang tahu diri untuk memenuhi apa yang menjadi kewajiban kita terhadap dia. Demikian jamaah sekalian tafsir surat Al-Dhariyah ayat 7 hingga ayat 30 dan ini ternyata sudah hampir jam 7. Saya kembali ke waktu dia kepada Bang Moderator. Dipersilakan jika mungkin ada pertanyaan. Silakan.
Insyaallah, alhamdulillah, syukran jazakallah khair. Ustazah ini sudah mau bersamai titik balik kembali pagi hari ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, sesi Quran Talks kita ya alhamdulillah sudah bisa kita kembali jalankan, dibimbing oleh Ustazah ini pagi hari ini, dan insyaallah banyak banget hikmah dan pelajaran yang harusnya bisa kita ambil. Tapi utamanya kita sama-sama praktek ya. Kalau mungkin hari ini masih ada sedikit atau banyak harta-harta orang lain yang ada di dalam harta kita, semoga kita bisa membersihkannya secepat mungkin ya, insya Allah. Terus Bapak Ibu, juga mau izin buka satu orang saja yang bertanya. Alhamdulillah sudah ada Bu Asti di Bandung. Untuk itu silahkan Bu Asti disampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Kang Yoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Ustazah izin bertanya, ini terkait pelunasan hutang. Kalau misalkan yang berhutang itu gini, jadi ada seorang sepasang suami istri, nah suami itu udah meninggal duluan. Nah, ketika waktu berhutang itu, keluarga itu ya suami istri itu berhutang ke salah satu bank. Kemudian itu uangnya itu dipakai untuk kebutuhan, termasuk kebutuhan istrinya, kebutuhan anaknya, kemudian termasuk ada beberapa yang dibayarkan untuk kebutuhan suaminya. Masalahnya ini suaminya meninggal duluan, kemudian uh, hutang ke bank itu atas nama istrinya gitu, karena kan yang bisa mungkin yang memudahkan itu atas nama istrinya. Nah, untuk sampai saat ini kan belum terbayarkan. Nah, suatu saat akan dibayarkan ketika sudah ada mungkin. Nah, ini tuh apakah yang saya tanyakan ketika ada rezeki untuk membayar dari waris suami, karena suami itu mungkin mendapatkan waris dari haknya dia, otomatis kan dibayar diwagi dulu ke 1/8 istrinya, kemudian anak laki-laki 2 dan anak perempuan 1. Yang menjadi pertanyaan saya, ketika setelah menerima waris dari suami itu, apakah itu bisa dibayarkan langsung, dipotong sebelum pembagian? Itu juga termasuk hutang suami atau bagaimana? Karena itu atas nama kebanknya, atas nama istrinya begitu. Tapi suami juga ikut menyaksikan dan menandatangani, dan itu ada beberapa yang dibayarkan ke suami atau dibagikan dulu ke ahli warisnya, istri dan anak-anaknya, kemudian nanti direlakan misalkan untuk membayar hutang itu. Mungkin itu Ustazah yang ingin saya tanyakan. Terima kasih, jazakallahu Ya, khairan. baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama harus dijelaskan dulu itu sebetulnya hutang-hutangnya siapa. Atas nama istri sih, kadang-kadang atas nama tidak sesuai dengan faktanya. Misalnya gini, saya bisa saja beli mobil baru, tapi untuk menghindari pajak progresif, atas namanya mobilnya STNK-nya atas nama ponakan saya, yang nggak ada namanya di KK. Jadi kalau saya beli mobil itu, mobilnya atas nama ponakan, milik ponakan apa punya saya? Ya punya saya lah, orang saya yang beli. Kan gitu ya. Nah, yang tadi disampaikan oleh Ibu yang saya pahami, suami yang ngutang ke bank. Tapi agar administrasinya mudah, dipakailah atas nama istri. Gitu ya. Sehingga bank taunya ini atas nama istri. Berarti ini hutangnya istri yang tentu tetap tanda tangan juga si suaminya. Karena di bank itu kan kalau suami atau istri ngutang, memang dua-duanya harus tanda tangan. Tapi tergantung nih mau atas nama siapa. Kalau atas nama istri, oh berarti apa namanya? Kalau istri meninggal, dia nyatakan nanti lunas karena dibayarin oleh asuransi. Masalahnya yang meninggal suaminya, maka tidak otomatis lunas karena asuransi itu hanya mengcover ini yang meninggal harus yang namanya tertera sebagai apa namanya penghutang, apa yang berhutang gitu. Seandainya meninggal itu istrinya selesai lunas udah di cover sama asuransi kan dari cicilan itu. Nah, jamaah sekalian, kita tentukan dulu ini hutang siapa sebetulnya. Apakah hutang suami atau hutang istri? Kita lihat dari tujuan dan peruntukannya. Dan siapa yang meminta atau mengajukan pinjaman. Nah, kalau tadi yang saya pahami adalah suaminya yang mengajukan pinjaman ke bank. Suaminya mengajukan pinjaman dan uangnya pun itu untuk menafkahi keluarga. Untuk mencukupi kebutuhannya suami, untuk mencukupi kebutuhan istri, mencukupi kebutuhan anak-anak. Berarti penanggung nafkah itu kan suami.
Dan suami butuh uang untuk mencukupi kebutuhan keluarga, yang mana keluarga itu di bawah tanggung jawab nafkahnya dia. Nah, kalau misalnya tujuannya untuk menafkahi istri dan anak-anak, berarti harusnya yang menanggung hutangnya itu adalah suami. Kenapa? Karena dia adalah penanggung nafkah. Dan uangnya dipakai untuk menafkahi. Ya, berarti yang berhutang de facto-nya itu adalah suami, walaupun de jure-nya secara tertulis itu adalah istri. Maka yang wajib menanggung hutang siapa? Ya suami. Sayangnya harusnya pakai nama suami sih. Kalau pakai nama suami, suami meninggal sudah dibayar sama asuransi gitu ya. Nah, intinya kalau tadi pertanyaan Ibu, bolehkah uang warisannya istri dan anak-anak dari almarhum suami yang meninggal itu dibayarkan hutang? Justru tidak boleh ada pembagian warisan sebelum hutangnya almarhum lunas. Jadi gini Bu, syaratnya membagi warisan dari orang yang meninggal, haruslah hartanya almarhum itu dipakai untuk 3 hal dulu. Sebelum bagi waris, pastikan hartanya almarhum yang ditinggalkan itu, harta yang ditinggalkan oleh almarhum dipakai untuk 3 hal dulu. Pertama, untuk bayar utangnya, itu nomor 1. Ya, dipakai dulu untuk bayar hutang. Ya, misalnya dia punya aset nih, punya rumah gitu ya, dan dia punya hutang juga ke bank, dan ternyata tidak di-cover oleh asuransi. Oh, berarti hasil penjualan dari rumah itu nanti jangan dibagi waris dulu, pakai dulu untuk bayar hutang. Ya, sebetulnya nomor 1 dipakai untuk biaya penguburan dulu gitu ya. Jadi nomor 1 itu biaya pemulasaran jenazah, biaya mengkafani, memandikan, menguburkan, bayar biaya penguburannya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua membayar hutang, kemudian yang ketiga adalah membayar wasiat kalau ada. Jadi kalau almarhum itu meninggalkan wasiat, tidak lebih dari 1/3 dari total hartanya, di mana wasiat itu diberikan kepada selain ahli waris, misalnya kata almarhum, nanti kalau saya meninggal dunia, tolong masjid sebelah disumbangin sekian ya dari harta warisan saya, nah gitu ya, itu namanya wasiat. Wasiat itu tidak diberikan kepada ahli waris, karena ahli waris nanti dapat jatahnya dari jatah warisan. Nah, jadi jamaah sekalian, kalau tadi seperti yang Ibu sampaikan, tidak ada bagi waris dulu sebelum pelunasan hutang. Justru peninggalan almarhum dikeluarkan dulu untuk membayar hutang ke bank, lunasi dulu. Kalau banknya nggak bisa langsung dilunasin karena banknya itu harus bayarnya tiap bulan ya, ya berarti dijatahin dulu nih. Ini untuk jatah misalnya hutangnya masih 11 bulan lagi. Angsurannya 2 juta per bulan, 2 juta per bulan kali 11 bulan. Oh, berarti berapa nih? 2 kali 11 kan gitu ya. Oh, berarti berapa dong? 22 juta. Ya udah 22 juta itu disisihkan dulu untuk jatah membayar hutang. Nah, baru kemudian sisanya dibagi waris. Kalau emang nggak ada wasiat dan sudah dimakamkan gitu. Jadi bukan bagi waris dulu, terus warisannya dipotong-potong dulu buat bayar hutang. Enggak, kebalik. Bayar hutang dulu, baru membagi warisan. Di mana istri mendapatkan 1/8 dan sisanya diberikan kepada anak-anak yang komposisinya anak laki-laki dan anak perempuan 2:1. Anak laki-laki dapat 2 kali lipat daripada anak perempuan. Kira-kira demikian. Insyaallah, alhamdulillah, syukran jazakallah khair Ustazah ini. Semoga membantu menjawab ya, Bu Asti atau mungkin bunda-bunda bapak-bapak yang lain yang mungkin ada persoalan yang mirip gitu ya terkait dengan apa yang ditanyakan Bu Asti. Baik, Ustazah ini mungkin kita sudah sampai akhir sesi. Ada closing statement atau barangkali pesan-pesan penutup, mungkin juga nanti bisa dibantu pimpin doa seperti biasa Ustazah untuk bisa melengkapi pembahasan kita pagi hari ini. Persilahkan. Ya. Alhamdulillah kajian kita sudah selesai pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang tidak menunda hak orang lain. Dan kita berdoa kepada Allah agar kita terhindar dari lilitan hutang. Begitu juga anak keturunan kita. Mudah-mudahan kita diberikan rizki yang luas, rizki yang banyak, yang cukup, yang halal, yang berkah, yang membawa kebaikan untuk kita semuanya. Dan semoga Allah ridhoi semua yang kita lakukan dan semoga Allah tunjukkan jalan-jalan kebenaran untuk kita semuanya. Mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah berikan kita husnul khotimah dalam segala hal dan Allah mudahkan kita bagi yang punya hutang untuk bisa membayar hutangnya dan bagi mereka yang pernah membayar hutang, mudah-mudahan mereka juga dimudahkan agar yang diberi pinjaman hutang bisa melunasi hutang mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma rizqna rizqan halalan tayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana Allahumma inna na'udzubika minal ma'tham wal maghram. Allahumma inna na'udzubika minal ma'tham wal maghram. Allahumma rizqna rizqan halalan tayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Allahumma ihfaz awladana wa la tadurrahum wa wafiqhum fi ta'atik warzuqna birrahum. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf jika ada salah-salah kata atau sikap. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair sekali lagi Ustazah ini. Barakallahu fiik. Semoga apa-apa yang sudah kita selenggarakan hari ini Bapak Ibu Ayah Bunda ini menjadi penguat kembali keimanan kita. Insya Allah prakteknya juga bisa makin baik lagi. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu Ayah Bunda semua sudah bersama Titik Balik dengan luar biasa. Alhamdulillah sapaan di kolom chat gitu, wajah yang on cam, interaksi kita pagi hari ini membuat kajian kita punya roh yang lebih baik lagi insya Allah. Semoga kita bisa ketemu lagi dan Allah izinkan untuk bisa kumpul lagi besok ya. Tentu sebelum kita tutup, saya izin sampaikan informasi insya Allah di tanggal 11 dan 12 kita akan menyelenggarakan kelas di Syawal Rebalance bersama Dr. Gustafianza. Kita akan belajar lagi, kita akan ngecek lagi, kita akan sama-sama mengikhtiarkan lagi keseimbangan hidup, kondisi kesehatan, hati dan pikiran, dan spesifik insya Allah kita akan bahas Timbun Nabawi di sesi kelas eksklusif tanggal 11 dan 12 nanti, hari Sabtu dan Ahad pekan ini. Jadi yang mau daftar silahkan bisa diakses pendaftarannya di kolom chat, atau nanti mungkin bisa menunggu Kak Dira kirimkan informasinya di grup Titik Balik ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu, mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, mohon maaf bila mana ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Tolong berkat. Jazakumullah khairan Pagi katsiran. ini bersama kita di Titik Balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sekarang